Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik al-hadith adalah kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua cara baca. Bisa dibaca khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca apa? Yang pertama? Yang kedua? Alhamdulillah. Besok kalau khutbah Jumat harus sudah bisa ya. Masya Allah. Jumat depan ada jadwal khutbah di mana? Hah? Oh, di kampung. Masya Allah ya. Jangan sampai salah ya. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru. Al-umur artinya adalah perkara agama. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara agama adalah sesuatu yang baru dalam urusan agama. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seburuk-buruk karena dia yang rusak. Yang rusak itu yang tambahan-tambahan tadi. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat di neraka. Cuman orang sebagian gak kuat dengerin kayak gini. Padahal ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya bayangin aja ya. Kalau orang-orang yang dia nggak kuat dengan kalimat ini, kemudian dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira posisinya di mana dia? Menjadi sahabat yang mau mendengarkan dengan seksama dan setia, ataukah jadi orang munafik yang dia hadir tapi benci dalam hatinya? Ataukah jadi orang kafir yang terang-terangan memusuhi? Tinggal ada 3 pilihan. Sehingga kalau kalimat seperti ini nggak kuat didengerin, saya nggak kuat kalau yang menyampaikan itu ANB atau Ustadz Fulan, tapi kalau Rasulullah SAW saya kuat. Lah, kamu hidup di zaman siapa? Kalimatnya sama. Kalimatnya sama. Kalimat yang disampaikan sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kullu bid'atin dhalalah. Masya Allah. Itu apa? Panas banget bagi mereka yang dengerin yang gak kuat. Pak, kalau jenengan hadir di masjid Rasulullah SAW, lalu beliau menyampaikan ini, tinggal ada 3 pilihan. Jadi sahabat yang menerima dengan setia dan mereka menerima dengan sukarela, atau jadi munafik yang dia datang dengerin tapi benci dalam hatinya, atau jadi orang kafir yang memusuhi. Bapak mau yang mana? Nggak ada pilihan yang lain sebagai seorang mukmin kecuali dia harus jadi yang pertama. Ya, makanya kalau kalimat ini Anda dengar, apa susahnya sih diterima? Kecuali kalau Anda mencintai bid'ah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Baik. Terus masalahnya, Pak, tidak semua bid'ah itu sesat. Prinsip seperti ini dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka punya pernyataan yang sama sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun masyarakat menganggapnya baik. Sehingga di zaman beliau pelanggaran seperti ini sudah ada.
Makanya beliau kasih peringatan, semua bid'ah itu sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun masyarakat menganggapnya baik. Berarti pelanggaran orang yang menilai bid'ah ada hasanah sudah ada di zaman siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahkan sebelum Ibnu Umar sudah ada, yaitu di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Mas'ud wafat lebih dulu sebelum Ibnu Umar. Wallahu alam, pernyataan Ibnu Umar tadi dengan pernyataan Ibnu Mas'ud lebih dulu yang mana? Tapi ketika Ibnu Mas'ud masih hidup, praktek menganggap bid'ah sebagai kebaikan itu sudah ada. Ada sekelompok orang yang berzikir sambil membawa apa? Kerikil. Satu memimpin, kemudian dia mengatakan Sabbihullah, mari baca tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Karo mindai ake atau kerikil, Pak? Kerikil ya. Karo mindai kerikil, Subhanallah, 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 Subhanallah. Wahmadullah, baca Alhamdulillah, 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 sampai sejumlah kerikil tadi habis. Datang Ibnu Mas'ud, uddu sayyiatikum, kalian hitung saja dosa kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un, aku jamin gak ada pahalamu yang hilang sama sekali. Karena orang kalau ngitung dosanya, dia ingat-ingat, hari ini saya ngapain aja ya. Dia ingat, Masya Allah, saya tadi ini, tadi saya ini ya, saya gerenengi, saya ngambil duit suami, saya, kok bapak-bapak yang guyu kenapa? Kejadian, Masya Allah. Tadi saya ini, saya tadi ngelirik, saya ini. Itu tidak akan mengurangi pahala. Karena dengan ini orang menghisap dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum nanti kau dihisap. Waihakum ya ummata Muhammad. Wahai umat Muhammad, kecelakaan bagi kalian. Ma asra halakatikum. Betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haulai ashabu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Para sahabat itu masih banyak. Kok kalian sudah mengambil jalan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Wa hadza thiyabuhu lam tabla, dan ini baju Nabi sallallahu alaihi wasallam belum kering. Masih basah inilah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya barusan. Wa aniyatuhu lam tuksar, wadah yang beliau punya belum pecah. Artinya kamu itu hidup di masa yang masih dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin au muftatihuna babad dalalah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ada dua pilihan. Apakah kalian melakukan praktek ibadah yang lebih sempurna dibandingkan nabimu, ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan? Yang pertama tidak mungkin. Pilihan satunya tinggal yang kedua. Lalu mereka mengatakan, Ya Aba Abdurrahman, Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Ibnu Mas'ud, niat kami itu baik. Sehingga mereka menganggap perbuatan mereka ini apa? Baik. Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, wa kam mim muridin lil khairi la yusiba. Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Sehingga ini jadi prinsip bahwa ada orang yang dulu di masa Ibnu Mas'ud mereka sudah melakukan praktek bid'ah yang dilarang dalam syariat dan mereka anggap itu sebagai perbuatan yang baik. Wallahu a'lam.